Ya, mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan, anak-anak kita sedikit banyak juga bisa menyimpulkan. Pendek saja, tidak perlu panjang-panjang. Ya, kesimpulan lah namanya, jangan panjang-panjang. Makanya kalau mau sulit untuk menyimpulkan. Ya, malam ini untuk kesekian kalinya kembali kita memperingati nuzul Quran. Turunnya Al-Quran. Nazala yanzilu nuzul. Inilah yang langsung turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran. Tapi kalau turunnya Al-Quran itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz di Baitul Ma'mur dekat langit ketujuh di atas sana, sampai kepada langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Ini bahasanya tanzil atau inzal. Ini istilah bahasanya. Sekaligus itu. Kalau inzal, anzala yunzilu, inzal sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kiblatnya seluruh makhluk Allah yang di langit, namanya Baitul Ma'mur. Dan dari Baitul Ma'mur, Quran yang jumlahnya tadi 6.666 ayat, itu pendapat nomor 2. Pendapat yang paling banyak dipegang oleh umat Islam. Berapa jumlah ayat Al-Quran ini? 6.236 ayat. Teliti menghitungnya. Mana yang pantas masuk, mana yang tidak masuk ke ayat lain. Makanya 6.236 ayat. Sampai ke Baitul Izzah sekaligus, tapi dari langit pertama yang dekat ke bumi. Di situ Baitul Izzah ada. Ke bumi ini istilahnya bukan inzal atau tanzil, nazzala yunazzilu tanzil, tapi istilahnya nuzul. Nazala yanzilu nuzulan. Ini bagi yang belajar grammar bahasa Arab ni tahu ni, ya. Tapi yang nak belajar qawaid bahasa Arab, dengar aja lah. Ya. Ini agak rumit karena ini berhubungan dengan qawaid bahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Jangan kita remehkan bahasa Arab. Salat kita bahasa Arab. Allah ya Rabbi. Kita salat bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Quran bahasa Arab. InsyaAllah umat Muhammad itu masuk syurga semua. Tapi ada yang langsung, ada yang selamat, ada yang dicoba dulu, ditinyam dulu oleh neraka. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Nanti ada neraka sakar khusus namanya. Umat Muhammad yang banyak maksiat, umat Muhammad yang bagus baca Quran tapi akhlaknya bertentangan dengan kandungan Al-Quran, munafik dia, fasik dia berjalan di siratal mustaqim, nanti umat Muhammad dia jatuh ke bawah, di bawah dia dijilat oleh neraka. Neraka apa namanya? Neraka sakar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Allah ya Rabbi. Tapi dia syurga menunggu dia juga. Inilah nikmat umat Muhammad. Tapi kalau orang kafir, khalidina fiha abada. Allah ya Rabbi. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat kepada hati umat Muhammad, kepada hati Muhammad, kepada hati Muhammad. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini suara tertandingi juga, suara anak kita. Ya Allah. Kemarin kita jumpa di Bukit Tinggi, ya Allah. Di Kota Padang juga ikut melatih saya, jumpa dengan dia.
Ingat wajahnya, namanya nak muhafal tu. Dia banyak benar anak-anak gua. Tak hafal. Di Bukit Tinggi, saya diamanahkan sebagai ketua koordinator Dewan Hakim kemarin waktu MTQ Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Makanya jatuhlah juara umum itu ke mana? Tak dapat dek Padang le dok. Biasanya Padang terus juara umum. Paling banyak kota Padang juara umum lah, muak lo daerah lain. Juara umum taruh saya Padang kok, ya. Sejak 2 tahun yang lalu MTQ Sumatera Barat diadakan di Solo Selatan. Lepaslah juara umum Padang. 2 tahun sesudah itu datanglah kemarin di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat juga tingkatannya. Lepas lagi oleh Padang, tetap juara umum kemarin Kabupaten 50 kota. Sekali lagi kok, kalau sanggup lagi menang juga Kabupaten 50 kota, maka piala juara bergilir itu jatuh tetap ke Kabupaten 50 kota. Dan tentu akan dibikin lagi piala baru oleh gubernur yang akan diperebutkan 4 tahun ke depan. Karena 2 tahun ke depan insya-Allah akan diadakan MTQ di Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi belum diputuskan dia termasuk calon kuat. Gitu. Inilah sejarah per-MTQ-an. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jihad rahimakumullah. Saya memang semenjak kecil, sejak umur 8 tahun sudah ikut MTQ nasional. Pertama kali tahun 1969 MTQ nasional yang kedua di Indonesia. Di mana itu diadakan? Ialah di Provinsi Bandung, Jawa Barat. Ya, 1969. Karena MTQ nasional pertama di Indonesia. Kenapa kita cerita MTQ dikit? Kan ini Quran. Tak bisa terlepas daripada Ramadan. Malam ini momentumnya yang sangat istimewa, turunnya Al-Quran. Maka tak apa-apa sedikit kita singgung per-MTQ-an di Indonesia. Ya, kalau masalah syiar MTQ di dunia ini nomor 1, di mana yang paling syiar, yang paling semangat, yang paling semarak, jatuhlah pilihan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami, Persatuan Umat Islam Internasional, di mana yang paling bersemangat pelaksanaan MTQ di dunia ini? Indonesia. Allahu Akbar. Ya, bersama-sama beliau memutuskan dengan segala pertimbangan, bukan apa-apanya. Jatuhlah pelaksanaannya, amannya, kualitas MTQ-nya, qari-qari'ah, hafiz-hafizahnya Indonesia. Maka Indonesia termasuk negara yang terpuji dalam pelaksanaan MTQ. Saya tahun 1969 sudah ikut tingkat kanak-kanak dari Sumatera Barat. Lulus nomor 1 kita di Sumatera Barat, wakil dari 50 kota waktu itu. 50 kota, kota Payakumbuh belum ada lagi waktu itu. Belum lahir lagi. Ya, yang ada apa? Kabupaten 50 kota. Ini sejarah kampung awak sikit. Ya. Alhamdulillah. 68, 69, 70 ikut lagi tapi pindah ke remaja, di mana diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya juara 3 waktu itu. Allah ya Rabbi. 70, 71 di mana? Di Sumatera Utara. Allah, ikut lagi. Alhamdulillah tetap menjadi juara 3, enggak naik, enggak turun. Allah, itu pula. 70. 71, 72 di mana diadakan MTQ nasional yang kelima di ibu kota Jakarta, negara kita Jakarta. Alhamdulillah saya mendapat juara 1 tingkat remaja. Ya, naik sedikit. Awak datang magadang juga. Ya, tak bisa remaja lagi. Masuklah kita kepada dewasa.
tahun 72. 73 saya tidak ikut lagi karena bertepatan dengan ujian akhir di sekolah, bertepatan dengan pelaksanaan MTQ nasional. Tentu sekolah awak yang didahulukan. Tidak berangkat saya. 74 saya sudah masuk Institut Agama Islam Negeri di Payakumbuh, namanya Fakultas Adab Sastra Arab. Ya, ini 74 itu 75 saya meninggalkan IAIN, masuklah ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta. Di situlah saya menghafal Quran. Saya jurusan tafsir hadis dan ulumul Quran. Allah, 75, 76, 77 ikut lagi MTQ Dewasa Putra dari Sumatera Barat yang tadinya utusan DKI Jakarta, tapi pas sehari menjelang berangkat ke Manado, Sulawesi Utara, di situ pelaksanaan MTQ, orang Padang dia baca korannya Kompas waktu itu. Di situ ditulis utusan-utusan DKI untuk ke nasional tahun itu. Tasabutlah Syar'i bin Sumin, pakai bin nama Syar'i bin Sumin. Akhirnya gubernur kita Ajo Piaman, siapa gubernur kita tu? Harun Zain. Pak Harun Zain tidak suka dia. Kenapa Syar'i bin Sumin utusan Sumatera Barat ke PTIQ kok masuk MTQ-nya mewakili DKI? Tidak bisa aja. Akhirnya saya disuruh pulang hari Sabtu. Minggu, Senin sudah berangkat ke Manado itu. Terpaksalah saya hari Minggu.